Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Puspitasari dengan NIM 151421039, kelas 2B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Dr. Asni Ilham, SPD, MSI. Pertanyaan pertama, sebagai mahasiswa PGSD calon guru sekolah dasar, Anda dibekali dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Menurut Anda, apa manfaatnya mata kuliah ini? Jadi, menurut saya, manfaat dari mata kuliah Psikologi Pendidikan bagi calon guru adalah dapat membantu guru dan calon guru dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknis evaluasi, pemenuhan prinsip-prinsip evaluasi, maupun menentukan hasil-hasil evaluasi. Pertanyaan nomor 2, menurut Anda bagaimana implikasi dari teori-teori belajar di dalam proses pembelajaran di sekolah? Jadi jawabannya yang pertama yaitu implikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya alih pengetahuan dari guru kepada siswa. Tujuan pembelajaran lebih ditekankan pada bagaimana menambah pengetahuan. Strategi pembelajaran lebih ditekankan pada perolehan keterampilan yang terisolasi dengan akumulasi fakta yang berbasis pada logika linear. Pembelajaran mengikuti aturan kurikulum secara ketat dan lebih ditekankan pada keterampilan mengungkapkan kembali apa yang dipelajari. Kegagalan dalam belajar atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Evaluasi lebih ditekankan pada respon pasif melalui sistem paper dan pensil test, dan menuntut hanya ada satu jawaban yang benar. Dengan demikian, evaluasi lebih ditekankan pada hasil dan bukan hanya pada proses atau sintesis antara keduanya. Kemudian yang kedua yaitu implikasi teori kognitivisme dalam pembelajaran. Bagi para penganut aliran kognitivisme, pembelajaran dipandang sebagai upaya memberikan bantuan kepada siswa untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru melalui proses discovery dan internalisasi. Kemudian yang ketiga, implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Bagi kaum konstruktivis, mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa, melainkan suatu penciptaan suasana yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Menurut prinsip konstruktivisme, guru berperan sebagai mediator dan juga fasilitator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan sebagaimana mestinya. Pertanyaan nomor 3. Saat Anda menjadi guru, Anda akan menghadapi siswa dengan berbagai karakteristiknya atau perbedaannya. Bagaimana upaya Anda menghadapi perbedaan individu tersebut, baik dari segi intelijensi maupun kepribadian? Jadi, upaya yang bisa dilakukan untuk menghadapi siswa dengan perbedaan individu, baik dari segi intelijensi maupun kepribadian, yaitu yang pertama, menjadi teladan untuk perilaku anak didik. Sebaik-baiknya pelajaran adalah dengan menjadi teladan. Guru harus menjadi sosok yang ditiru oleh peserta didiknya. Siswa akan lebih mudah menyerap pengetahuan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk contoh. Begitu juga dengan karakter yang baik. Kemudian yang kedua, senantiasa mengevaluasi diri. Sebelum mengenali karakteristik peserta didik, ada baiknya seorang guru mengenali dan mengevaluasi dirinya sendiri terlebih dahulu. Guru harus terlebih dahulu mengevaluasi dirinya sendiri. Jangan-jangan ada yang salah dengan cara mengajarnya, yang membuat siswa bosan dan tidak fokus untuk belajar di dalam kelas. Yang ketiga, memahami lingkungan sekitar anak. Ada dua hal yang membentuk karakteristik seorang anak, yaitu lingkungan sekitar dan pengalaman yang ia alami sebelumnya. Lingkungan sekitar anak sangat berpengaruh terhadap karakteristik yang dimilikinya. Yang keempat, lakukan pendekatan psikologis.
Banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah pendekatan psikologis pada siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan mewawancarai, bertanya tentang hal-hal yang penting dan dekat dengan anak, atau berdiskusi tentang hal-hal yang menarik bagi anak. Yang kelima, perlakukan siswa dengan adil. Satu kelas bisa berisi banyak anak dengan latar belakang yang berbeda-beda. Cobalah untuk memperlakukan mereka dengan adil, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan. Jangan pernah berikan perlakuan yang berbeda satu sama lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang memang merupakan kebutuhannya. Yang keenam, jadilah sahabat. Terkadang guru hanya menilai karakteristik peserta didik hanya dari tampilan luar atau dari pengenalan sesaat saja. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif dari guru itu sendiri untuk lebih dekat dan menjadi sahabat dari sang murid, supaya lebih mengenali karakteristik dan perilaku dari siswanya. Pertanyaan keempat, dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut, berikan analisisnya. Jadi yang pertama yaitu peran guru sebagai pendidik. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberikan bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian yang kedua, peran guru sebagai pengajar. Guru adalah seseorang yang pekerjaannya mengajar. Maka dalam hal ini, guru yang dimaksudkan adalah guru yang memberikan pelajaran pada sekolah-sekolah formal dan memberikan pelajaran atau mengajar materi pelajaran yang diwajibkan kepada semua siswanya berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Peran guru ialah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Guru harus bertanggung jawab atas hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi belajar mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.